Oke, apa kabar adik-adik semua? Adik-adik kelas 8, lama nggak ketemu Coach Billy. Hari ini jumpa lagi dengan Coach Billy. Coach Billy tetap akan melanjutkan materi nemeni Anda belajar di rumah. Kelihatannya liburnya panjang banget. Bisa jadi nanti tiba-tiba masuk langsung ujian kenaikan kelas. Oke, nyicil materi tidak masalah. Hari ini kita akan bahas materi tentang lingkaran. Ya, nggak tahu suka apa enggak, nggak tahu. Kita akan bahas tentang lingkaran, dan ini nanti lingkarannya Coach Billy jadikan menjadi 2 video supaya nggak terlalu panjang. Sebelum masuk materi, seperti biasa jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Coach Billy ini supaya nanti segera bisa sampai 1000 subscriber gitu ya. Oke, kita buka materinya tentang lingkaran. Oke, lingkaran. Yes. Kan tidak kelihatan. Oke. Ini sekaligus prediksi ujian akhir tahun tentang lingkaran. Coach Billy nggak akan cerita teorinya, nanti aja waktu di dalam ngerjakan soal Coach Billy sekalian ingatkan teori-teorinya. Kalau nanti ada cara sederhananya, ingat baik-baik, simpan baik-baik, semoga nanti bisa membantu waktu ujian. Oke, soal yang pertama kita ngomong definisi-definisi dulu. Apa itu juring, apa itu tembereng, apa itu apotema, tali busur, dan seterusnya. Oke, perhatikan gambar di bawah ini. Pernyataan berikut yang benar adalah, oke, kita mulai dari yang A dulu. A adalah tali busur. A, apakah tali busur? Salah ya. Kalau A itu berarti dia busur, bukan tali busur. Tali busurnya mana, Coach? Tali busurnya adalah B. Jadi yang B itu adalah tali busur. Betul. Sedangkan C apa? Sekalian aja diisi semua ya. C itu apa? C itu adalah apotema. Apotema. Kemudian E bentuknya seperti itu, pastilah juring. F adalah bentuknya seperti itu, melendung, berarti namanya tembereng. Tembereng itu juring dikurangi dengan segitiga. Yap, tinggal dicocokkan saja mana yang benar. A salah, B tadi tali busur, betul. E-nya juring, betul. C-nya jari-jari, salah. C-nya harus apotema. Yang C bagaimana? C-nya jari-jari, salah. C harusnya apotema. Berarti pasti D ya. Oke. Tali busur, apotema, dan tembereng. Oke, cocok. Lanjut ke soal berikutnya. Itu definisi-definisi, nanti ini boleh diingat-ingat, dipakai untuk belajar, tidak ada masalah. Perhatikan gambar di bawah ini. Besar sudut COD. Oke, Coach Billy tandai COD adalah 30 derajat. Kemudian dan panjang busur CD itu adalah 42. Jika besar sudut AOB adalah 80 derajat, maka yang ditanyakan panjang busur AB berapa. Oke, biasanya adik-adik semua ngitungnya ini pakai rumus. Nek Coach Billy nggak usah rumus lah, pakai teori pentol atau apapun lah gitu, atau kalinya berapa. Coret saja nolnya terlebih dahulu biar gampang. 0 dan 0 kita coret, kita lihat 3 menjadi 42, kita kalikan berapa? 3 supaya menjadi 42. 42 itu 6 kali 7 kalau mau mencacah gitu. Yang namanya 6 itu adalah 3 kali 2 kali 7, berarti yang namanya 42 itu adalah 3 kali 14. Oh, berarti 3 menjadi 42 dikalikan 14, Coach. Betul. Kalau sebelah kiri kali 14, otomatis sebelah kanan kalikan saja 14. Berarti 8 kalikan 14. 8 kali 1 hasilnya 8. 8 kali 4 hasilnya 32. Tambahkan angka di atas, maka hasilnya 11,2. 112 jawabannya adalah B. Caranya gitu ya. Kalau mau pakai perperan juga boleh. Kalau perperan berarti bagaimana, Coach? 80 per 30 dikalikan 42 juga boleh. Sama. Hasilnya nanti 112. Seperti itu. Boleh. Terserah apapun caranya, yang penting adik-adik paham semuanya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Sebuah taman berbentuk seperti pada gambar di atas.
Jika taman tersebut akan diberi pagar dari kawat berduri 3 kali putaran, maka panjang kawat berduri minimal yang diperlukan adalah Oke. Kita lihat dulu gambarnya berbentuk apa? 1/4 dari lingkaran. Kalau disuruh mencari apa ini? Panjang kawat, berarti kita lagi ngomong keliling dari 1/4 lingkaran. Padahal keliling lingkaran itu sama dengan 1/4 kali 2 kali pi kali r. Oke, kalau ini Kurzweil pangkas, maka hasilnya menjadi 1/2, berarti menjadi setengah pi r. Kita hitung dulu lingkaran yang besar, berarti kawat yang di luar. Kalau kawat yang di luar, berarti jari-jarinya bukan 7, bukan 3,5, tetapi adik-adik jumlahkan 7 dan 3,5. Berarti kalau dijumlahkan menjadi 10,5. Masukkan, maka keliling kawat yang besar, keliling lingkaran besar, gitu aja ya, itu menjadi setengah kali pi kali 10,5. 10 dibagi dengan 2 dapat 5, 5 dibagi 2 dapat 2,5 ya. Karena ini itu maka komanya jalan ke depan, maka sebenarnya itu menjadi berapa? 5,25. Ini kan komanya harus jalan ke sini. Karena itu 0,5, berarti menjadi 0,25. Pi itu keliling yang besar. Kemudian keliling lingkaran yang kecil. Kalau keliling lingkaran yang kecil, berarti kita menggunakan jari-jari yang nilainya adalah 7. Berarti menjadi setengah kali pi kali 7. Maka 2 dicoret sama 7 mendapatkan 3,5 pi. Kalau adik-adik jumlahkan, berarti panjang kawatnya ketemu nih. Kita jumlahkan antara 5,25 dengan 3,5, maka hasilnya menjadi 8,75 pi. Dan ini harus dikalikan dengan berapa? 3. Kenapa? Karena kawatnya adalah 3 kali putaran. Berarti ini kalikan dengan 3. Wih, keren sekali ya. Oke, kita coba hitung pelan-pelan saja, atau ngalikan 3-nya nanti belakangan saja deh. Kali 3-nya belakangan deh, biar nggak ribet. Oke, kita kalikan dulu saja itu, biar lebih gampang. Oke, kita kalikan pi-nya, enaknya kita ganti berapa ya? Kelihatannya 8,75 itu kelipatan dari 7, maka mungkin kita kalikan saja dengan 22/7. Pi-nya kita ganti 22/7 karena tidak ada petunjuk ya. Oke. 8 dibagi 7 dapatnya 1, betul? Sisanya di sini adalah 1. 17 dibagi 7 dapatnya 2 karena dia harus 14 gitu ya. 14 berarti sisanya 3. 35 dibagi 7 dapat 5. Maka komanya taruh situ, 8,75 dibagi 7 menjadi 1,25. Kalikan 22. 22 Kurzweil Caca menjadi 2 kali 11. Maka 1,25 kalikan 2 dulu menjadi 2,5, baru dikalikan 11. Kalau dikalikan 11 2,5 maka dia menjadi 2, belakangnya 5, tengahnya tambahkan. Itu istimewanya perkalian 11. 2 tambah 5 itu menjadi 7. Maka komanya kasih 1, itu di situ menjadi 27,5. Nah, ini yang nanti adik-adik boleh kalikan dengan 3. Tapi nggak usah dikalikan 3 dulu deh, nggak apa-apa. Kawatnya tadi kan juga ada yang lurus di sini ya. Nah, ini 3,5 juga ada lurus di sini. Ini juga 3,5. Berarti kita tambah dengan keliling yang lurus. Yang lurus berarti kita tambahkan berapa? 7. Berarti kawat totalnya, kawat semuanya, itu adalah berapa? 7. Adik-adik tambah dengan 27,5. Dan itu akan dikalikan dengan 3. 27,5 ditambah dengan 7, maka hasilnya menjadi 34,5 kalikan dengan
3. Hasil akhir 3 kali 3 menjadi 9, 4 kali 3 menjadi 12, 5 kali 3 menjadi 15. Angka di atas tambahkan ke depan 10, 2 tambah 1, 3, dan 5. Di belakang koma 1 angka, maka menjadi 103,5 satuannya meter. Jawabannya adalah. Luar biasa, soalnya menghitungnya harus benar-benar telaten. Tapi kalau nanti misalnya masih bingung, boleh ditonton lagi pelan-pelan. Semoga soal ini keluar nanti waktu ujian, dan ketika keluar adik-adik semuanya bisa. Oke. Amin. Lanjut ke soal berikutnya. Nih, perhatikan gambar di bawah ini. PQRS adalah sebuah persegi dengan kelilingnya 40 akar 2. Kalau kelilingnya 40 akar 2, karena persegi berarti mempunyai sisi yang sama panjang. Berarti kalau Coach Billy mau tahu apa sisinya saja, berarti tinggal bagaimana? Ya 40 akar 2 kita bagi dengan 4. Berarti sisinya ketemu 40 bagi 4, 10 akar 2. Oke, ini nilainya 10 akar 2. Yang jadi pertanyaan adalah keliling lingkarannya. Berarti Coach Billy harus tahu jari-jarinya. Nah, gitu kan ya. Jadi keliling perseginya adalah 10 akar 2. Kalau ini 10 akar 2, berarti ini juga 10 akar 2. Kalau 10 akar 2, 10 akar 2, sisi miringnya berapa? Ada cara cepatnya. Sisi miringnya sebenarnya kalau ini angkanya 10, ini angkanya 10, tulis lagi 10, ini 2, tambahkan saja, berarti 10 akar 4. Akar 4 adalah 2, 2 kali 10 adalah 20. Berarti jari-jarinya ketemunya itu separuh dari 20, berarti jari-jarinya ketemunya 10. Kalau ditanyakan keliling lingkaran itu 2 pi kali R, berarti 2 pi kali 10. 2 kali 10, 20 pi. Dan kalau kita lihat 20 pi, jawabannya adalah C. Coach Billy ulangi ya, kita mulai dari keliling perseginya adalah 40 akar 2. Kenapa dibagi 4? Karena keliling persegi itu mempunyai sisi sebanyak 4. Kalau dibagi 4, maka kelilingnya ketemu, sisinya ketemu 10 akar 2. Ini ketemu 10 akar 2. Berarti ini juga 10 akar 2. Gunakan rumus Pitagoras. Tapi kalau nggak mau pakai Pak Pitagoras, Coach Billy ada cara cepatnya. Lihat, ini angka 10, ini angka 10, pasti keluar juga angka 10. Akarnya tinggal ditambahkan 2 tambah 2 jadi 4. Gitu. Biar cepat ya ngitungnya. Oke, beres. Lanjut ke soal berikutnya. Nomor 25. Oke. Jika panjang jari-jari AB, mana AB? Oh, AB yang sampai atas. Itu adalah 10 cm. Kemudian luas daerah yang diarsir. Luas arsir itu berarti sama dengan apa? Luas 1/4 lingkaran, adik-adik kurangi dengan luas persegi. Oke, kita hitung luas 1/4 lingkaran. Jari-jarinya tadi ketemu 10, maka 1/4 lingkaran luasnya adalah 1/4 pi R kuadrat. R-nya kita ganti 10. P-nya mintanya 3,14. 1/4 kali 3,14 kali R kuadrat. R-nya adalah 10 dikuadratkan. 10 dikuadratkan menjadi berapa? 100. 100 kalikan itu berarti 314/4. Coach Billy biarkan kayak gitu. Oke. Nah, sekarang kita harus tahu berapakah luas perseginya. Oke, Coach Billy ambil seperti ini. Anggap bagus. Yes. Ini juga jari-jari. Jari-jarinya katanya soal berapa? 10. Nah, ini juga ada cara cepatnya. Kalau sisi miringnya ini 10, berapakah sisi tegak dan sisi alasnya?
Karena dia sama kaki, itu ada tandanya kakinya sama, maka kalau ini 10, ini otomatis langsung 10 akar 2. Di sini juga 10 akar 2. Berarti luas perseginya ketemu dong. Oke, ketemu. Luas perseginya sama dengan 10 akar 2 kali 10 akar 2. 10 kali 10, 100. Akar 2 kali akar 2, 2. 100 bagi 2 menjadi 50. Berarti luas arsir sama dengan 314/4 dikurangi 50. Coach Billy jadikan penyebut 4, maka 200/4. Penyebutnya sudah sama 4, maka adik-adik tinggal kurangkan. 314 kurangi 200 menjadi 114. Yuk bagi 11 bagi 4 dapat 2. 2 kali 4, 8. 11 kurangi 8 menjadi 3. 34 dibagi 4 dapat 8. 8 kali 4, 32 dapat 2 sisanya. Kasih 0 berarti ini kasih koma. 20 bagi 4 dapat 5. Satuannya adalah sentimeter persegi. 28,5 cm persegi. Bisa ya? Sederhana kok. Oke. Cara-cara cerdasnya diingat-ingat, cara-cara singkatnya diingat-ingat, cara-cara smartnya diingat-ingat. Sisi miringnya 10 berarti nanti yang tegak dan alasnya tinggal dibagi akar 2 seperti itu. Oke. Lanjut ke soal nomor 26. Perhatikan gambar di bawah. ABCD adalah sebuah persegi dengan panjang sisinya 14. Panjang sisinya 14. Oke. Luas daerah yang diarsir adalah luas daerah yang diarsir kebetulan ada 4 bagian, 1, 2, 3, dan 4. Dan ingat, keempat-empatnya bernilai besar sama. Tentu luasnya juga sama. Maka kalau ketemu bentuk seperti ini, adik-adik ingat saja angka ajaib dari Coach Billy. Kalau nanti ketemu luasan seperti itu nilainya adalah 3/14 kalikan jari-jari kuadrat. Jari-jarinya yang mana, Coach? Jari-jarinya tentu saja yang ini. Kalau nggak yang ini ya berarti yang ini. Ini kan juga jari-jari, ini kan juga jari-jari. Iya, betul. Kalau panjang sisinya adalah 14, ya ABCD adalah sebuah persegi dengan panjang sisi 14. Kalau 14 itu adalah pojok sampai pojok, berarti kalau sekian cuman separuhnya, berarti jari-jarinya ketemu berapa? 7. Berarti kalau satu luasan, adik-adik bisa hitung 3/14 kali 7 kuadrat. Coach Billy tulis seperti itu. Coret 7 dengan 14 dapat 2. 3 kali 7 menjadi 21/2. Itu kalau cuman 1. Ternyata arsirnya ada berapa? Ada 4. Berarti luas arsir sama dengan 21/2. Adik-adik kalikan 4. Coret 4 dengan 2 dapat 2. 21 kali 2, 42. Satuannya sentimeter persegi. Beres. 42 cm persegi. Ingat ya, angka yang kita pakai adalah 3/14. Dari mana, Coach? Penurunannya itu dari luasnya persegi dikurangi dengan luas 1/4 lingkaran. Nah, nanti boleh dipakai main-main gitu, tapi kalau ingin lebih cepat langsung ingat saja 3/14 R kuadrat, karena ini mesti keluar nanti dalam setiap soal. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, tuh keluar lagi. Jika panjangnya AD adalah 56, panjangnya AD adalah 56, yang jadi pertanyaan, maka luas daerah yang diarsir. Sebenarnya sama ya kayak soal yang tadi, adik-adik bisa potong seperti ini. Tuh kelihatan nggak? Bener nggak? Tuh, yes, sama. Bener ya? Oke. Nah,
Ini sama kayak yang soal tadi. Ini adalah berapa bagian? Benar, itu adalah satu bagian dari berapa tadi? 3/14 kali R kuadrat. Jadi selalu dipakai itu. Kita cari jari-jarinya. Kalau panjangnya AD adalah 56, berarti ini jari-jarinya ada sebanyak berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Jadi ada 4 nilai. Berarti 56 kita bagi 4, itu adalah jari-jari. Berapa nilainya? 5 bagi 4 dapat 1, sisanya 1, 16 bagi 4 dapat 14. Berarti jari-jarinya nilainya adalah 14. Maka Coach Billy tulis 3/14 kali R kuadrat 14 dan 14. Coret 1, maka hasilnya menjadi 3 kali 14. 3 kali 1 menjadi 3. 3 kali 4 menjadi 12. Berarti ketemunya 42. Tidak ada jawabannya, Coach. Ya tentu saja, karena kita baru ngomong satu daerah arsir. Padahal ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ini pun juga ada 4 daerah. 1, 2, 3, 4. Berarti luas arsir itu sama dengan 42. Adik-adik kalikan dengan 8. 4 dan 4, 8 ya. 42 kali 8, 4 kali 8, 32. 2 kali 8, 16. Maka hasilnya 336. Dan jawabannya adalah yang B, 336. Bisa? Oke. Yap. Biar nggak terlalu banyak, Coach Billy cukupkan di situ dulu. Jadi yang kita share kurang lebih ada 8 atau 7 soal. Semoga adik-adik bisa menyimak dengan baik. Dan Coach Billy ingatkan, nanti ada video berikutnya, maka tekan tombol lonceng supaya nanti Anda selalu mendapatkan notifikasinya. Oke, demikian yang Coach Billy bisa sampaikan. Tetap semangat, belajar selalu, dan sukses untuk Anda semuanya. Dadah!